Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bing RG. Saya berharap kepada teman-teman semua jangan terlalu diikuti apapun bentuk-bentuk teror dari DC pinjaman online legal ya. Di sini kita akan bahas masalah kredit pintar. Banyak yang beranggapan bahwa kredit pintar sudah tidak berizin lagi atau sudah ilegal ya, atau sudah dicabut izinnya. Banyak seperti itu. Banyak yang nanya ke saya, "Bang, apa benar kredit pintar sudah diblokir?" Oke, sebelum itu kita bahas buat teman-teman yang baru menemukan channel RG Official, saya ingin bantunya jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan tidak lupa saya selalu mendoakan teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga semua permasalahannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan yang lebih ya. Kredit pintar masih berizin, masih legal ya. Teman-teman bisa ngecek di situs resmi OJK ya, di www.ojk.go.id. Nanti saya sertakan di linknya di bawah deskripsi video ini ya. Jadi teman-teman tidak repot ya mau ngecek pinjol legal atau ilegal, itu kan sudah ada situsnya ya. Yang terdaftar sekarang kan hanya 102. Jadi selain 102 itu dipastikan ilegal. Jadi kredit pintar ini saat ini masih legal, masih berizin, itu masih ada terdaftar di situs resmi OJK, bahkan di Play Store juga masih ada. Banyak kok teman-teman yang masih gagal bayar di kredit pintar. Nah, untuk masalah DC lapangan, DC kredit pintar ini memang ada mengunjungi beberapa daerah. Itu kebanyakan daerah Jabodetabek itu ya kemungkinan besar dikunjungi. Tidak juga melihat besaran pinjamannya juga berapa. Bahkan yang kecil ada juga dikunjungi. Nah, jadi saran saya jika mau gagal bayar, janganlah gagal bayar di pinjam online yang ada DC-nya, itu pasti didatangi. Walaupun didatangi pun ya santai saja ya. Minta identitasnya ya, minta surat izinnya, yang jelas identitasnya sebagai DC. Jika mereka tidak mau menunjukkan ya udah nggak usah ditanggapi. Nah, ini yang jadi masalah. Memang DC kredit pintar ini dia selalu mengirim berupa video ya, seolah-olah dia mendekati daerah kita dengan meng-share melalui WhatsApp ya, share lokasi bahwa dia seolah-olah dekat di daerah kita. Itu kan banyak yang seperti itu yang mendapatkan teror seperti itu. Bahkan ada yang lagi di dalam mobil, padahal sebenarnya video itu sudah diulang-ulang di beberapa aplikasi yang lainnya. Ini yang sering dilakukan DC pinjol legal kredit pintar ini ya. Nah, namun buat teman-teman nggak usah takut ya. Jika mereka menteror ini mengunjungi, silahkan, saya tunggu ya. Dan jika memang mereka memang datang dan mereka menunjukkan identitasnya memang diperintahkan dari kredit pintar ya, dari perusahaannya ya, teman-teman harus jelaskan bahwa memang jika benar-benar belum bisa membayar ya, silakan minta negosiasi penghapusan bunga dan denda. Itu kan banyak teman-teman yang berhasil melakukan pengajuan pemotongan bunga dan denda. Nah, jadi nggak usah terlalu diribetin ya. Yang saat ini masih gagal bayar ya, tinggalin saja dulu ya. Cari uangnya menjelang ada uang, nanti minta negosiasi dengan DC-nya. Memang di saat kalian belum membayar, memang itu berbagai macam ya teror, disibukkan dengan teror ya, berbagai macam nomor. Nah, terus ada beberapa DC yang melanggar aturan berupa pengancaman, ingin menghubungi tempat kerja, ingin mengklarifikasi maksudnya ingin menghubungi HRD atau kepala kantor tempat kerja. Itu kan banyak ya. Bahkan bukan hanya di kredit pintar, di beberapa pinjol yang berizin yang lain juga seperti itu. Jadi nggak usah ditanggapin yang gituan ya. Jika mereka ancam balik, saya akan laporkan ke pihak berwajib. Jadi kita tidak perlu takut. Yang terpenting sekarang fokus sama kerjanya ya. Nanti jika ada uang minta negosiasi. Adapun saat ini beberapa DC yang berupa pengancaman ya, berbagai macam ya, ingin kunjungan, ingin proses hukum, itu nggak usah ditanggapi, nggak usah digubris dulu ya. Abaikan saja sementara, menjelang ada uang nanti minta negosiasi ya. Ini banyak yang gagal bayar di saya ini ya, teman-teman kita. Ada yang 2 jutaan ya, ada yang 1 juta, ada yang 2 kali pembayaran, ada yang 1 kali pembayaran sudah dibayarnya, tetapi yang kedua dia gagal bayar. Itu kan banyak. Soal denda itu dia berjalan 100% sama besar dengan pinjaman pokok. Di sini contohnya ya, ada salah satu teman saya pengajuan pinjamannya itu sebesar 2 juta ya. Jadi nanti yang akan dikembalikan itu 2 juta juga.
Jadi berhenti nanti di 2 juta, sama besar dengan pinjaman pokok, tidak boleh melebihi, itu sudah ketetapan OJK ya. Jadi 100% sama besar dengan pinjaman pokok. Masalah 90 hari DC akan tetap terus ya. Selagi kita belum bayar, mereka akan terus. Cuma semakin lama kita gagal bayar, semakin lama jatuh temponya itu semakin berkurang biasanya terornya. Seperti itu. Bahkan ada teman saya itu banyak juga, ada Kami, Kredit Pintar, Aku Laku, terus Buku ya, sampai sekarang nggak dibayarnya udah 2 tahunan, akhirnya nggak ada teror lagi. Nah jadi alangkah baiknya kita fokus saja sama kegiatan pribadi, jangan terlalu digubris ya. Jadi sudah jelas ya, Kredit Pintar itu masih berizin, legal, bahkan sekarang masih melakukan penagihan kepada debiturnya. Cuma beberapa teman-teman yang mungkin yang pengajuannya ditolak ya, itu kemungkinan besar mereka berhenti dulu ya, pada stop pembiayaan, karena mereka mencari target dulu ya, mencari target dulu, mengumpulkan dana mungkin seperti itu. Yang gagal bayar mereka melakukan penagihan dulu untuk saat ini. Makanya memang di beberapa pengajuan itu ditolak ya, walaupun datanya belum pernah sama sekali diinput di pinjaman online. Nah itu kemungkinan besarnya seperti itu ya, karena memang banyak ditolak. Nah oke, jadi buat teman-teman ya yang ingin bergabung di grup, silahkan, sudah saya sertakan linknya di bawah deskripsi video di bawah ini. Dan jangan lupa ya selalu berdoa, semoga Allah mempermudahkan segala urusannya ya, semoga Allah memberikan rezeki yang lebih sehingga tidak terjerat lagi yang namanya riba ya, atau pinjaman online. Dan semoga kedepannya dengan kejadian masalah ini ya yang teman-teman hadapi ini menjadi sebagai pelajaran, baik pun saya pribadi juga ya, semoga terlepas dari yang namanya riba untuk kedepannya. Namun ini kan ya kebanyakan terpaksa ya, saya mengerti sekali, karena kebutuhan mendesak jadi terpaksa melakukan pinjaman online ya. Tapi yang saat ini banyak yang sengaja di ilegal, itu nggak apa-apa, karena sudah jelas ya pemerintah sudah membuat statement ya, khususnya Kemenpolhukam, bahwa pinjol legal nggak usah dibayar. Itu kan udah jelas, pinjol legal nggak usah dibayar. Jadi pinjol legal saja yang dibayar jika mereka masih mentaati aturan dalam melakukan penagihan. Itu ya wajar harus kita bayar ya, karena mereka tidak melanggar aturan. Jadi siapapun DC-nya dari legal, jika melanggar aturan itu nggak usah digubris, nggak usah ditanggapi, nggak usah dibayar. Kalau saya nggak akan bayar, baik pun legal, jika mereka berupa pengancaman itu saya nggak akan bayar ya. Jadi selagi mereka baik-baik ya, sesuai SOP ya dalam melakukan penagihan, itu akan saya usahakan bayar, diangsur ya, atau meminta potongan bunga dan denda. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan masalah pinjaman Kredit Pintar, bahwa masih berizin. Itu saja, saya undur diri. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.